Itu persepsinya bisa beda-beda. Silakan. Nah, posisi hilal kalau kita lihat di sini, untuk Jakarta pada pukul 17.5755 itu 2,11 derajat. Jadi di atas 2 derajat. Kemudian azimutnya, beda azimutnya minus 1,73. Umurnya itu 4 jam 33 menit ya. Dan mukus itu perbedaan antara terbenam hilal dengan terbenam matahari itu 11 menit. Jadi matahari terbenam 11 menit kemudian baru hilal terbenam. Jadi kalau yang meruyat kalau sudah 11 menit lama terbenam, yang di Jakarta ya sudah, ya mendingan sholat maghrib lah ya gitu ya, karena sudah terbenam. Baik, nah hilalnya seperti apa kita coba melihat di sini ya. Simulasi dari hilal, bentuk hilalnya teramat sangat-sangat tipis ya. Jadi tipis sekali. Ini karena program bisa digambarkan, tapi kalau di luar itu begitu tipis. Bayangkan saja dengan umur 4 jam 33 menit 55 detik ya, fraksi iluminasi hilal itu hanya 0,08%. Jadi 8/100%. Bayangkan 8/100%. Jadi 8/10.000 kali kalau dilihat matahari bulan bulat itu, bulan purnama itu 100%. Tipis sekali, sangat tipis ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau mata yang biasa, yang normal, yang biasa umum gitu, yang belum terlatih, melihat hilal itu bisa terlihat sekitar 1%. Tapi dengan teleskop bisa jauh lebih rendah dibanding itu. 0, sekian, 0,5, 0,6. Banyak referensi seperti itu. Nah baik, itu kemudian, nah ini kira-kira. Panduannya seperti ini. Maaf, kita lihat dulu. Ini. Jadi biasanya kalau meruyat itu tetap kita harus menggunakan panduan hisab. Seperti misalnya, kapan matahari terbenam, di mana letak matahari, azimutnya berapa, tinggi bulan berapa, tingginya itu kira-kira 4 kali lebar piringan matahari, kemudian letak hilal itu 3,5 kali lebar piringan matahari ke kiri atau ke selatan karena negatif. Selatan naik ke atas, jadi terfokus ya. Tapi kalau teleskop sekarang kan sudah pakai GoTo, ya, sudah pakai motor, lebih enak. Pertama ke matahari, setelah fix matahari baru go to the moon. Dia akan mengikuti ke bulan dan akan mengikuti pergerakan bulan sampai terbenam. Itu teknologi sekarang ya, sudah banyak dipakai ya. Baik, saya kira itu ya. Lalu mungkin sedikit ya, saya akan menunjukkan di Saudi, ini pembanding saja. Di Saudi Arabia ini berbeda, Saudi lebih timur, lebih barat dibanding kita, lebih barat ya. Gerak harian di Saudi juga kita lihat di sini bahwa ini miring. Jauh lebih miring karena Saudi itu berada pada lintang utara sekitar 20 derajat. Sehingga kutub langit utara di atas, gerak hariannya miring. Posisi hilal lebih tinggi, jelas. Umur lebih tinggi, umur lebih tua juga, jelas. Karena di barat. Ya, terbenam lebih belakangan dibanding kita. Nah, ketinggiannya itu 3,3 derajat. Pak, sudah imkan. Beda. Saudi tidak memakai kriteria Mabim, ya kan? Ya kan, tidak pakai media Mabim sendiri-sendiri ya. Mabim sih untuk Mabim itu kan, tidak. Ya tergantung nanti di sana ya. Kemudian elongasinya 5,5. Nah, mukusnya itu 17 menit 16 detik. Jadi lebih lama ya. Hilal itu berada di atas ufuk, waktu untuk melihat hilal itu lebih lama. Kemudian umur, 9 jam. Jadi lebih tua. Kira-kira hampir 5 jam lebih tua dibanding hilal yang ada di kita. Ya. Nah, kemudian bentuknya, kita lihat. Memang bentuknya juga lebih tebal. Nah, di sini. 0,23%. Kalau tadi kan 0,08 di kita ya. Di sana 0,23% sehingga kelihatan bentuknya lebih tua. Baik, saya kira itu dan mungkin lanjut yang kedua aja ya Pak ya. Ya. Sebelum ini saya akan melanjutkan yang kedua karena ini penting sekali. Nanti pada akhirnya kita akan mencoba untuk program ya. Nah, jadi mudah kok programnya juga tidak sulit. Baik, tolong bisa di-share. Oke, makasih. Aplikasi software hisab ruyat, kapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah menurut berbagai kriteria. Kalau tadi kita banyak berbicara posisi hilal itu berapa tingginya, berapa azimutnya dalam satuan derajat. Kita paham bahwa di falak ya tinggi itu tidak meter. Kenapa? Karena kita skupnya langit, bukan meja, ya kan? Langit ya. Langit itu tidak terbatas, sangat luas. Bahkan ketinggian benda langit itu bukan meter, tapi berapa derajat ketinggian sudut, ya, ketinggian sudut. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya,
Mengapa tanggal 1 Hijriah dapat berbeda? Tadi sudah sedikit saya singgung. Yang pertama, kenapa berbeda? Padahal ngitungnya sama-sama astronomis, pakai aritmetika modern, akurasi tinggi, bisa dibuktikan. Nah, pertama berdasar hisab. Jadi perhitungan aritmetika astronomis. Ternyata sekalipun sesama hisab, ya, tanggal 1 itu bisa berbeda. Tergantung dari kriteria awal bulan. Ada kriteria Mabims, ya. Mabim 238. Menurut catatan dari 1996, ya, sampai 2021 kemarin, ya kan, ya. Lalu baru Mabim, kriteria baru Mabims, ya. Saya sengaja menulis kriteria baru Mabims karena waktu saya mengatakan kriteria Mabims baru, Pak, emang Mabimnya berubah? Enggak, gitu. Yang berubah kriterianya, gitu kan. Mabimnya itu juga, ya. Makanya saya tulis Mabimnya depan. Lalu yang kedua, ada juga yang wujudul hilal. Nanti kita lihat. Setahu kita wujudul hilal itu yang penting di atas 0 derajat masuk. Ya, nanti kita lihat. Kemudian ada global Turki, ya. 2016 dengan ketentuannya itu tingginya 5 lebih tinggi, ya. Elongasi 8 lebih tinggi, ya. Dan markasnya global. Ini berlaku 1 hari 1 tanggal di dunia. Jadi ada konsep transfer ru'yah nanti. Jadi dimanapun di dunia yang sudah melihat, sudah imkan, misalnya di Amerika sudah imkan, maka sedunia itu tanggal sama, tanggal 1. Kemudian danyon dan lain-lain. Nah yang kedua, yang satu itu dimensinya hisab. Paham Pak ya? Kalau hisab sudah bisa menentukan langsung, kalau hisab saja. Udah ada kalender, ada takwim. Yang kedua berdasar ru'yah. Nah kalau ru'yah itu baru prediksi. Ru'yahnya belum dilakukan kok sudah menentukan gitu kan. Ternyata menarik bahwa ru'yah pun juga ada 2 jenis. Yang saya katakan reported, yang dilaporkan. Dia melihat hilal, mengaku melihat hilal, dilaporkan. Kemudian disepakati, disetujui, disahkan oleh hakim agama. Lalu dipakai oleh Menteri Agama untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Saya katakan itu reported. Ya, reported. Jadi pelaporan hilal. Saksi secara syar'i. Orang disumpah kok. Ya. Yang kedua, nah banyak karangan yang saintis, itu dia menginginkan, saya ingin yang recorded. Rekaman objektif, ada foto hasil fotonya. Kenapa? Kalau foto itu berarti semua orang bisa lihat gitu. Bukti otentik ada yang ke situ. Tapi tentunya kalau rekaman ini juga tinggi sekali. Karena nanti akan kita lihat kriteria ini ada yang optimalistik, ada yang optimistik. Nah ini contohnya. Kalau optimalistik belum tentu harus dapat dibuktikan langsung dengan mata pada saat itu. Boleh jadi karena pendekatan teoritis yang extension, ya. Ya kan, jadi hasil-hasil itu tidak hanya di situ dia diperlebar, tapi secara ilmiah masih bisa diterangkan. Yang kedua itu optimistik. Nah, optimistik itu kalau sudah tinggi, misalnya 7 derajat, 8 derajat, 9 derajat, itu optimis gitu kan. Tapi kalau 3 derajat, itu masuknya bukan optimis, optimalistik. Kenapa? Karena kalau ditanya ada nggak buktinya? Nggak ada. Saya belum lihat bukti yang 3 derajat. Tapi secara ilmiah bisa dijelaskan, ya. Nah di situ. Baik. Pertama kalender kriteria Mabim ini mengingat kita kembali bahwa tinggi hilal minimum 2 derajat, jarak dari matahari minimum 3 derajat, lalu atau umur bulan dihitung sejak ijtima atau bulan baru atau segaris matahari dan bulan saat terbenam matahari minimal 8 jam pakai atau. Jadi dulu tuh 2, 3 atau 8. Atau ya. Atau kalau 2, 3 masuk
umurnya belum 8 nggak apa-apa, masuk. Atau 2-3 belum, umur sudah masuk lewat 8, masuk. Karena atau. Ya. Jurisprudensinya seperti yang seringkali kita lihat, ya, kita dengar, kita lihat, bahwa kriteria imkanur ru'yat ini hilal Syawal 1404 Hijriah, tinggi hilal 2 derajat, ijtima terjadi jam 10.18, WIB tanggal 29 Juni 1984. Dilihat oleh 6 peru'yah saat itu, panitera pengadilan agama, bendahara pengadilan agama, guru agama dari Jakarta, dari Sukabumi. Ada 6 orang. Sah. Karena disumpah oleh hakim agama, ya, diisbatkan kesaksiannya, dipakai oleh Menteri Agama untuk menetapkan tanggal 1 Syawal. Jadi nggak masalah, ya. Walaupun ini reported, melaporan, dan memang tidak dibutuhkan hasil. Mana buktinya? Nggak ada, nggak perlu, ya kan? Isbat tidak menanyakan mana fotonya, enggak, ya, enggak, ya di situ ya, oke. Kemudian yang kedua Bapak, Manhaj Muhammadiyah dalam penurunan awal bulan Komariah ini, data ini sumbernya dari almarhum Kiai Ma'rifat Imam KH. Dia bilang bedanya Muhammadiyah KH-nya di belakang. Padahal KH itu nama beliau gitu ya. Katanya kalau bukan Muhammadiyah kan di depan ya. Nah, bahwa Muhammadiyah itu persyaratannya telah terjadi ijtima atau konjungsi antara bulan dan matahari. Jadi maghrib itu sudah terjadi konjungsi, sudah ijtima. Jadi ijtimanya qobla ghurub. Nah, yang kedua, ijtima atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Benar, qobla ghurub. Ijtima astronomi wajib. Kedua, qobla ghurub. Nah, yang ketiga, aslinya pada saat matahari terbenam, bulan belum terbenam. Jadi istilahnya itu moonset after sunset. Ya, jadi bulan terbenam itu setelah matahari terbenam, itu aslinya. Cuman bahasa sederhana kita, ya sudah, yang penting asa bulan masih nongol di atas ufuk, di atas 0 derajat. Itu yang dikatakan sebagai wujudul hilal, sudah wujud. Nah, kalau wujud ini posisional, ya, wujud ini koordinat, tidak perlu menanyakan seberapa tebal hilalnya, nggak perlu. Kenapa tidak diruyat? Karena ini wujud, bukan untuk melihat bagian sabit tipisnya, bukan. Jadi kita paham ya, itu posisional, sudah wujud. Berbeda dengan ruyah. Nah, kalau ruyah itu kan yang dilihat adalah cahaya hilalnya, cahaya bulannya, ya, maka dilihat cahayanya, kelihatan tidak. Nah, jadi kita paham di situ, ya. Jadi ada yang pakai wujudul hilal, ada yang pakai. Nah, sekarang kalender Hijriah menurut kriteria baru Mabims. Tadi kita sudah mendengar pengumumannya ya, edarannya ya. Edarannya mulai tahun ini diberlakukan kriteria baru Mabims. Ya, sebenarnya kalender ini merupakan, kalender Hijriah merupakan kriteria Mabim 3 strip 0,4, artinya dan. Kalau dan paket, salah satu masuk, yang satu enggak. Jadi 3 dan 6,4. Menarik di sini ya. Nah, yang kedua, pada prinsipnya merupakan perbaikan dan atau penyempurnaan kriteria Mabims. Kenapa? Nah, ini usulan dari rekan-rekan di Mabims. Memang 2 derajat itu usulan dari Indonesia awalnya. Para ahli di kita berhasil melaporkan 2 derajat. Ternyata bebannya berat bagi mereka. Kenapa? Nggak ada fakta. Waduh, susah, berat banget gitu kalau 2 derajat. Ya, 2 derajat itu berat. Karena menurut mereka, saya tidak menemukan selain Indonesia yang menerima 2 derajat. Kalau ruyah, ya. Cukup lama ini.
Sampai mereka mencoba berat nih, kita berembuk lagi. Jadi jangan dikira ini baru setahun, sudah 10 tahun. Prosesnya panjang sebenarnya. Iya kan? Jadi sudah prosesnya panjang, ya. Nah, kriteria baru ini merupakan kriteria MK Nur, ya sama. Jadi hisab berdasarkan hasil ru'yah dengan 2 parameter, tinggi bulan minimal 3 derajat, jadi dari 2 naik ke 3, dan elongasi bulan atau jarak lengkung, jarak antara bulan dengan matahari minimal 6,4 derajat dengan markas kawasan Barat Asia Tenggara. Ini versi Indonesia, kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi kalau di barat sudah masuk semua, Mabim. Nah, kemudian ada yang mengatakan, Pak, ini astronomis. Jadi yang dulu yang ada yang mengatakan saya nggak mau pakai 238, kenapa? Nggak ilmiah, nggak astronomis, nggak ada faktanya. Ya, sekarang ada data-data yang mendukung. Nah, data yang mendukung walaupun ya kriteria ini sifatnya optimalistik. Nah, ingat Pak ya. Jadi kalau secara astronomis itu ada yang optimalistik, ada yang optimistik. Nah, kalau optimis, wah dijamin. Optimalistik masih ada teori. Ya, perpanjangan dari teori. Baik. Nah, limit dan nyon. Para astronom di masa lalu masih meyakini, menerima bahwa jarak bulan matahari yang memungkinkan bisa dilihat ya harus lebih besar dari 7 derajat. Jadi elongasinya harus 7 derajat. Itu dari dulu, Pak. Dulu sebelum 7 derajat astronom no. Enggak ada bukti. Kemudian Syaukat Muhammad Audah, dia ahli falak dari Jordania. Orang Eropa nggak bisa mengatakan Audah, Odeh. Jadi ya. Orang Bandung, Lodeh. Iya kan? Iya kan? Di Bandung terkenal Sadur Lodeh. Iya kan? Nah, dari eksperimen astronomi ya halaman 39 sampai 64, dia menggunakan 734 data hasil observasi. Sebagian besar diperoleh dari programnya yang dipimpin oleh beliau, ICOP, Islamic Creation Observation Project. Jadi proyek untuk Islamik untuk penentuan bulan sabit. Nah, dari data itu dia akhirnya menemukan bahwa Danyon limit itu tidak 7 lagi. Dengan teknologi modern sudah bisa diturunkan sampai 6,4 derajat. Ilmiah kan? Data ODE dipakai. Ya, data ODE dipakai. Ilmiah, betul. Nah, terus ada yang nanya, Pak, itu kan ODE. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Itu data ODE, banyak yang protes gitu. Bukan protes, saya kira dia hanya menanyakan. Saya jelaskan lagi di sini. Baik, kebetulan kita semua beberapa orang itu merumuskan. Pada saat awal itu kita banyak berdiskusi tentang masalah ini. Nah, data analisis hisab sekitar 180 tahun ke depan. Ya, saat matahari terbenam di Banda Aceh, Indonesia paling barat, dan Pelabuhan Ratu, kita bandingkan juga, membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat. Ini berarti untuk Indonesia ya, bukan di dunia lagi. Juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk. Jadi dijamin kalau 6,4 nggak akan ada yang negatif. 180 tahun ke depan. Ini faktanya di sini, ada di sini. Ini 6,4 dan 3. Di bawahnya ini merah. Ya. Nah, ini untuk di sini
kelihatan Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu. Jadi datanya data kita. Jadi tidak semata-mata data luar gitu ya. Lalu Bapak kita lihat. Lalu 3. Nah 3 menarik. Karena menurut Ilyas, Profesor Ilyas itu ahli falak dari Malaysia. 1988 memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan matahari minimum 4 derajat. Jadi matahari di atas, matahari di bawah, bulan di atas. Kita ngitung matahari, kalau matahari terbenam kan maghrib kan -1 ketinggiannya, bukan 0 ya. Itu beda tinggi. Atau dalam bahasa kitanya irtifa, itu setara dengan tinggi bulan minimum 3 derajat. Ya. Ini ada di sini, Ilyas menunjukkan. Paham? Dan yang menariknya lagi adalah, nah, kadang-kadang tidak, orang jarang memperhitungkan. Ternyata menarik, Pak. Seandainya 3 derajat itu ya berada di batas Indonesia bagian barat atau Asia Tenggara bagian barat, itu maka jaminan utama seluruh dunia hilal sudah wujud. Bayangin, nggak ada yang ditinggalin. Artinya di Samoa, di garis batas tanggal internasional daerah situ, di Pasifik ya Pasifik, itu di atas 0 derajat sudah wujud. Indonesia sudah wujud. Saudi lebih lagi, lebih tinggi. Semuanya sudah wujud. Paham ya? Jadi jaminan utama bahwa dengan 3 derajat seluruh di dunia hilal sudah wujud. Jadi kalau ada yang menginginkan wujud internasional bisa. Di sini kan global ya. Itu. Jadi alasannya di situ. Kemudian Bapak, yang kita kenal juga, saya akan bandingkan lagi ini. Kalender Hijriah menurut kriteria Istanbul Global Turki 2016. 2016 seluruh pakar diundang, tapi bukan G2G, itu ormas dari kita juga, Profesor Samsul Anwar, kemudian ada dari PBNU, dari mana banyak yang mengikuti ya. Nah di sini diramulah membentuk, di sana dibahas tentang Global Turki, yang penggunaan saat ini baru Turki mengaplikasinya ya. Saya dengar bahwa saudara kita PP Muhammadiyah waktu di muktamar di Makassar itu depannya mencoba menerapkan ini 1 hari 1 tanggal. Tapi kemarin pengumuman kemarin waktu di TV One saya lihat masih pakai wujudul hilal ya. Masih oke. Okay. Nah, Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2016. Sistem kalender global ini menggunakan kriteria MK Nuriyah sama. Visibilitas hilal. Kemudian awal bulan dimulai jika pada saat maghrib sebelum jam 00 GMT atau sekarang UT. Dimanapun elongasi bulan, jarak bulan matahari lebih dari 8 derajat. Jadi lebih tinggi lagi. Dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat. Ini udah masuknya ke arah pesimis, bukan optimistis ini. Optimis kan. Kalau tadi optimal, ini optimis kan. Lebih optimis. Nah, dengan catatan awal bulan Hijriah terjadi jika imkan ruya terjadi dimanapun di dunia, asalkan saat konjungsi di Selandia Baru belum terbit fajar. Jadi harus ngitung waktu subuh di Selandia Baru. Nah, apakah istimanya sudah lewat atau belum? Kalau belum masuk, kalau belum lewat berarti harus kalau sudah lewat istiqbal, kalau belum lewat berarti masuk. Ya. Nah, jadi optimis iya. Cuman masalah enggak. Nah, bagi kalangan hisab tidak masalah. Tidak masalah kalangan hisab. Optimis lagi, iya optimis 5 derajat, 8 lebih tinggi ya. Oke ya, lebih kemungkinannya lebih. Cuman masalahnya, nah resiko dari 1 hari 1 tanggal, ada momen-momen tertentu
Di mana pada saat nanti akan saya tunjukkan. Pada saat di Amerika misalnya sudah masuk, ya, di Los Angeles sudah masuk, tingginya di atas 5, lalu elongasinya di atas 8, berarti tanggal 1 sedunia sama. Tapi peruyat di Indonesia, pengamal ruyat di Indonesia agak keberatan, susah nerima. Kenapa? Karena di Indonesia posisi hilalnya belum istima, ketinggian hilalnya negatif. Nah, paham Pak? Jadi yang meruyat itu dia nggak bahas, susah gitu kan. Kalau udah belum istima, negatif besok tanggal 1. Gara-gara transfer ruyah. Jadi ruyah yang di Amerika kita pakai ke sedunia gitu kan. Tapi yang pengamal hisab nggak terlalu peduli. Karena mereka kan hisab. Ya kan, tidak harus dibuktikan dengan ruyah bil ain ya yang langsung. Makanya ini banyak yang memakai, banyak yang memperdebatkan ya di situ. Baik, nah sebelum kita, nah ini Pak, saya akan mencoba, tapi tolong diingat bahwa di Indonesia itu Ramadan, Syawal dan Zulhijjah konfirmasinya hasil dari isbat. Betul Pak ya? Isbat ya. Nah ini. Jadi sebelum saya bahas, ini kesimpulan dulu ya. Udah dipagari ya. Kembali hisabnya di sini ya. Pertama, coba bandingkan antara Mabim ya, yang lama, artinya yang kemarin, dengan Mabim yang mulai tahun ini. Nah, tahun ini seluruh Menteri Agama sudah tanda tangan. Nah, berarti sudah kesepakatan semua kan ya? Oke, dan sudah dilaksanakan. Nah, lihat. Ramadan, Syawal, Zulhijjah, kuning. Ah, ya. Kuning ya. Kuning ya. Betul ya? Beda kan? Tadinya kan Sabtu, Senin, Kemis. Pak, sama dengan takvim. Ya, karena takvim dicetaknya tahun kemarin. Hasil dari 2 tahun yang lalu. Ya kan ya? Nah. Sama dengan Muhammadiyah, betul. Karena posisinya memang mirip-mirip dengan aman. Karena daerahnya tidak berada di antara 0 dan 2. Kalau dulu daerah antara 0 dan 2 itu hilal kritis. Muhammadiyah dengan pemerintah beda. Iya kan? Sekarang kritisnya bukan 02 tapi 03. Ya. Oke ya? Nah dulu. Baru Mabims, ya. Ini kita lihat kalau menggunakan kriteria 36,4, maka Ramadan tanggal 1 April kita menghitung pakai MK Nuruyah baru meruyat. Kemudian kita lihat di sini kalau menghitung hisabnya itu mundur 1 hari. Atau menggenapkan bulan Sya'ban karena belum masuk kriteria. Jadi Ramadan, Ramadan kemungkinan sekarang mundur ya. Ya, prediksinya ya. Pastinya tunggu sidang isbat. Nah, gitu kan. Ya kan? Karena kemudian Syawal, insya Allah aman. Karena banyak juga yang agama ini. Pak itu beberapa daerah itu elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Saya bilang banyak juga yang lebih dari 6,4. Gitu kan di situ kan. Tapi secara imkanuruyah hisab masuk. Gitu kan. Insya Allah ya. Wah kalau Syawalnya beda lagi repot juga sekarang. Kemudian Zulhijjah, Zulhijjah ini yang jadi deg-degan. Kalau Ramadan, mundur yang Ramadannya bedanya paling yang satu 30 hari yang duluan. Yang belakangan 29 hari udah biasa, walaupun gantian. Dulu saudara kita dari yang pakai judul hilal kan sering 29, kita 30 ya. Sekarang sekali-kali dibalik misalnya kan. Potensinya mereka 30 hari. Kenapa ya? Sudah pasti mereka sudah hisab. Mereka 29 maksudnya ya. Maaf. Mereka 30, kita pemerintah 29. Ya. Karena mereka mengistiqmalkan kan tanggal 29 kan negatif. Nah. Kenapa? Karena tanggal 1-nya mundur. Lebarannya bareng. Nah, itu Pak. Ya, oke. Nah, di sini berarti tanggal 1-nya 1 Juli. Oh ya 1 Juli. Berarti nah ini dampaknya juga ke Idul Adha. Kalau Idul Adha tadinya tanggal 9 ya, 9 Juli ya. Betul ya? 9 Juli. Nah, kalau mundur 1 hari jadi 10 Juli ya.
Lah berarti kan Idul Adha itu kan hari libur ya. Iya kan, nah kita siap-siap saja kalau mundur. Nah itu resiko ya Pak ya, betul ya. Yang tadinya liburnya misalnya saat itu, ya kita karena Idul Adhanya mundur 1 hari ya pelaksanaan juga mundur. Ya. Itu baru hisab Pak. Jadi nanti kepastiannya tunggu hasil sidang isbat. Kebetulan tanggal 29 Syabannya bareng. 29 Zulqa'dahnya bareng. Jadi isbat, ruyat sama hisabnya sama-sama gitu kan. Nah, yang bermasalah itu di Syawal. Bukan hasilnya, tapi pelaksanaan ruyahnya. Nah, kalau tanggal 1-nya mundur, berarti tanggal 29 Ramadannya ruyatnya juga mundur 1 hari. Nah, cuman bedanya 29 yang tanggal 29 itu tadinya negatif, naik 1 hari jadi positif tinggi. Nanti akan kita bahas. Tahun depan, nah memang kelihatannya potensinya berbeda Syawal Dzulhijjah. Tapi ya kita dari awal sudah siap taki-taki dulu, siap-siap dulu. Karena SKB belum turun ya. Kemudian kalender juga belum ada gitu kan ya. Tapi kita melihat di sini sangat mungkin berbeda. Lalu Bapak kita lihat ya untuk tahun depan. Nah, saya mendingan hasilnya dulu ya, belakangan itunya ya. Nah, perbandingan antara Mabim baru itu yang 3 dan 6,4. Wujudul hilal lebih besar dari 0, Yogyakarta. Global Turki jadi gadang-gadang ya. Ya kedepannya ada yang mengatakan ini juga mau dipakai oleh PP Muhammadiyah, entah kapan kita tidak tahu persis ya. Yang tahu ada yang di dalam, ya kan. Hanya saya dengar saja bahwa kedepannya Muhammadiyah tuh ada rencana untuk memakai global TV, global Turki ya 2016. Artinya 1 hari 1 tanggal sedunia. Tapi sekarang masih pakai wujudul hilal kemarin ya. Kemudian Danyon tuh versi Odeh ya, Danyon versi Odeh. Nah di sini kita lihat, oh, yang merah itu Ramadan sama Dzulhijjah. Jadi kalau Mabim baru itu dekatnya samanya dengan Danyon. Odeh ya jelas lah sama-sama 6,4. Tapi yang lama wujudul hilal dengan global Turki itu sama. Ya, kenapa bisa begini? Nah, baik kita coba melihat. Kalau ini kan tadi sudah ya, bicara derajat-derajatan sudah ya, bahwa Indonesia itu ketinggiannya ada di situ antara 1,12 sampai dengan 2,19, di Mekah lebih dari 3,3. Di sini ya udah, apalagi yang tinggi-tinggi gini ya. Makanya yang jauh-jauh di sini satu saja Ramadan. Ya masuk. Kenapa? Pasti memenuhi kriteria. Karena tinggi sekali ya. Oke. Ini juga sudah. Nah, ternyata Bapak, saya ingin menjelaskan. Dengan program-program itu, kita coba melihatnya itu daerah-daerah arsir berwarna. Warna. Jadi kalau tadi itu derajat-derajatan, dari pemula kadang-kadang bingung ya. 2 derajat, 3 derajat, 1 derajat, waduh tumpang tindih derajat nih. Nah di sini saya coba menunjukkan itu dengan blok, dengan daerah arsir. Kalau memakai kriteria Mabim 238, ini peta BMKG ya, saya buat. Tanggal 29 Syaban 1443 Hijriah, ternyata garis batas tanggalnya di sini 2. Kan 2 derajat batasnya kan. Ke kiri merah, kenapa merah? Belum masuk. Ke kanan hijau. Hijau masuk karena tampak. Merah tidak tampak, not visible. Ya. Di Aceh itu 2,17 derajat. Elongasinya 4,19 derajat. Umurnya 5,37 gram. Masuk nggak ke kriteria Mabim lama? Masuk kan? Sudah masuk 2, sudah masuk 3. Biarin aja umurnya kurang 8 karena pakai atau. Nah, sehingga sudah memenuhi kriteria Mabim 238. Ya. Nah,
tanggal 1 Ramadan, Sabtu Pon 2 April 2022. Kalau kita pakai kriteria tahun kemarin. Paham ya Pak ya? Ya kan? Nah, tapi sekarang kan tahun ini sudah disosialisasikan. Nah, ini nanti akan kita coba bagaimana cara membuatnya gampang. Ini yang dibuat oleh saudara kita Dr. Abdul Rauf PhD, yang santri yang jadi doktor astronomi, kemudian dia bekerja di Badan Antariksa Taiwan. Nah, dengan 238 sudah, dia mencoba dengan kriteria baru 36,4, yang lain belum ada. Saya cek yang lain-lain belum ada dengan kriteria baru, aplikasinya belum ada. Dia juga karena pesanan aja, pesanan tolong deh buatin untuk kriteria ya Indonesia. Tanggal 29 Syaban, Jumat Pahing 1 April. Sama kan tanggal 9-nya? Nah, posisinya kalau kita memakai kriteria 3 dan 6,4, 3 itu yang bawah. Ini kurva bawah ini 3. Kemudian yang melengkung ini akibat dari elongasi 6,4. Digabungkan dan akibatnya, tolong lihat, Indonesia masuknya merah atau hijau. Warna merah hijau Pak? Merah. Kalau merah artinya sudah memenuhi kriteria belum?